Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi materi UTS Sistem Komunikasi Seluler mengenai perencanaan jaringan menggunakan teknologi NB-IoT. Untuk kelompok kami, yang pertama itu ada Salsa Diniarti, saya sendiri Delvinda Febrian, yang ketiga ada Sultan Salahuddin Fatih Al-Ghazi, yang keempat Alfani Akbar Bahtiar, yang kelima Pandu Laksada, dan yang keenam Aziz Servian Delpiano. Untuk paper yang pertama itu mengenai perancangan jaringan Narrowband Internet of Things NB-IoT menggunakan skenario in-band di area Jakarta oleh Melinda Boruginting di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di mana untuk tujuan paper tersebut itu dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pada perencanaan jaringan tersebut dengan skema in-band atau perencanaan jaringan NB-IoT dengan skema in-band dapat diimplementasikan di wilayah Jakarta, serta untuk menganalisis kapasitas dan cakupan layanan NB-IoT di Jakarta. Lalu untuk hasil yang didapatkan untuk estimasi konektivitas pada penelitian ini berhasil memperkirakan bahwa dari total 176.823 perangkat IoT yang dapat terhubung di Jakarta itu, yang dapat terhubung itu sekitar 140.778 perangkat NB-IoT atau sebesar 79,6%. Lalu untuk throughput yang didapatkan pada penelitian tersebut itu melalui simulasi menggunakan Atoll didapatkan throughput sebesar 689,47 megabit per second untuk skema di in-band, yang lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya dengan skema standalone. Lalu untuk hasil yang ketiga itu mengenai performansi coverage, di mana analisis performansi ini menunjukkan nilai dari RSRP atau Reference Signal Power rata-rata sebesar minus 93, dBm dan SNR sebesar 4,18 dB, yang menunjukkan bahwa performansi cakupan berada dalam kategori yang baik. Lalu untuk hasil pada simulasi jaringan menunjukkan bahwa desain jaringan NB-IoT menggunakan skenario atau skema in-band di area Jakarta ini dapat dilakukan karena dapat memenuhi layanan untuk area Jakarta berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan. Lalu untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu relevansi dan kekinian, di mana topik penelitian ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi IoT pada saat ini. Kenapa? Dan kebutuhan akan konektivitas di kota besar ya seperti Jakarta itu sangat bisa memberikan dampak bagi perangkat-perangkat yang ada di IoT, sehingga di Jakarta itu bisa menjadi wilayah yang ditopang dengan teknologi yang canggih. Salah satunya itu IoT. Lalu metodologi yang terperinci, di mana metodologi yang digunakan pada penelitian ini tuh menggunakan metodologi atau metode simulasi yang digunakan dengan menggunakan perangkat atau software Atoll, di mana memberikan pendekatan yang sistematis dan berbasis data untuk merancang jaringan NB-IoT. Lalu untuk yang ketiga itu analisis kinerja yang komprehensif, di mana penelitian ini juga mencakup analisis mendalam terhadap berbagai parameter seperti performansi seperti RSRP, SNR, user connected, dan throughput. Lalu untuk kekurangan pada paper ini itu pengaruh terhadap lingkungan, di mana penelitian ini tidak secara mendalam membahas dampak faktor lingkungan urban seperti interferensi dari bangunan tinggi atau gedung-gedung tinggi atau kondisi cuaca pada saat performansi jaringan. Lalu yang kedua itu data validasi. Hasil simulasi yang diperoleh itu tidak disertai dengan data lapangan atau pengukuran yang real untuk validasi, sehingga seharusnya bisa meningkatkan keakuratan penelitian ini. Lalu yang terakhir itu spesifikasi perangkat. Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi perangkat IoT yang dapat terhubung pada NB-IoT, sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam memahami potensi dan keterbatasan perangkat yang digunakan dalam jaringan tersebut. Mungkin yang
Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal tentang NB-IoT Network Planning for Smart Metering Service in Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi oleh Eko Suryo Santoso, Amrian Hidayati dan kawan-kawan, di mana tujuan dari pembuatan paper ini itu untuk menganalisis perencanaan jaringan narrowband Internet of Things atau NB-IoT untuk layanan pengukuran pintar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau bisa disebut dengan Jadetabek, serta membandingkan dua mode penyebaran yaitu mode standalone dan juga in-band, dan untuk mendukung konektivitas yang andal dari perangkat IoT ke sampel aplikasi. Nah, untuk hasil dari paper ini yaitu yang pertama adalah hasil metode standalone, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan konfigurasi daya 15 watt RSFP atau referensi sinyal reservoir power atau power yang diterima itu mencapai minus 113 dBm pada jarak 4,3 km, di mana mode ini tuh dapat mempertahankan koneksi hingga level minus 126 sampai minus 126,3 dBm. Nah, untuk hasil dari metode in-bandnya, itu hasil pengujian dengan daya ini menunjukkan bahwa nilai RSFP atau power yang diterima yang diperoleh adalah minus 104 dBm pada jarak 2,1 km. Next. Nah, untuk hasil dari kinerja jaringannya, dari hasil pengamatan KPI atau Key Power Performance Index, clutter deteksi sekitar 500 perangkat terhubung dengan interferensi uplink kurang dari minus 120 dBm dan success rate RRC di atas 99%, di mana tingkat drop layanan relatif rendah, yaitu kurang dari 0,1%, dan pengujian menunjukkan keberhasilan 100% meskipun sinyal yang didapatkan itu sinyal yang rendah. Next. Untuk kelebihannya, yang pertama itu efisiensi cakupan, di mana mode atau metode standalone ini memberikan cakupan lebih baik dengan daya yang lebih tinggi. Yang kedua itu kualitas sinyal, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat dapat tetap menerima koneksi hingga level minus 126,3 dBm dengan menunjukkan stabilitas jaringan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu adalah simulasi dan analisis yang mendalam, di mana studi ini mencakup simulasi yang mendukung perencanaan jangkauan yang luas di area Jadetabek. Next. Untuk kekurangannya, di mana yang pertama adalah batasan mode pengujian, di mana mode guard band tidak dapat diuji karena keterbatasan lebar pita frekuensinya yaitu 5 MHz pada LTE. Nah, yang kedua itu adalah ketergantungan pada infrastruktur, di mana implementasi NB-IoT ini tuh memerlukan peralatan khusus seperti baseband unit dan modul frekuensi radio yang bisa menjadi tantangan dalam pengadaan dan juga biaya. Dan yang terakhir yaitu adalah interferensi di mode in-band, di mana pengujian menunjukkan bahwa peningkatan daya tidak memberikan hasil peningkatan cakupan yang signifikan pada mode in-band, di mana menunjukkan potensi masalah interferensi. Oke, selanjutnya merupakan paper dengan judul Planning for NB-IoT Smart City Network Deployment in Bandung Area yang ditulis oleh Maruli Tua Baja Siotang, Muhammad Imam Nasiruddin, dan Muhammad Ari Murti dari Telkom University Bandung. Di mana tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui kemampuan teknologi NB-IoT dengan skema standalone untuk membangun jaringan smart city jika diimplementasikan di area Bandung. Untuk hasilnya, yang pertama estimasi node, penelitian ini memberikan hasil analisis perencanaan kapasitas NB-IoT dan simulasi kebutuhan inode B di area Bandung sebanyak 13 dari 30 situs atau kecamatan di Bandung. Yang kedua, kualitas sinyalnya, rata-rata tingkat sinyal yang diterima terbaik untuk smart city di kota Bandung sebesar minus 65,56 dBm, dan untuk rentang di atas 38,89% menjadi level sinyal terbaik berkisar minus 90 dBm hingga minus 85 dBm. Next. Nah, untuk hasil keseluruhan dan kesimpulannya, teknologi NB-IoT sangat penting, mengingat pada tahun 2030 di Bandung itu diperkirakan ada 318.242 perangkat terhubung di Smart City yang akan mempengaruhi lalu lintas jaringan. Berdasarkan analisis kapasitas dari 3GPP TR45.820 V2.1.0, NB-IoT itu mampu mendukung hingga 45.000 perangkat per sel yang
cukup untuk kebutuhan 13 dari 30 inode B yang ada di area Bandung nantinya. Pada frekuensi operasional, NB-IoT menghasilkan MCL sebesar 164,45 dB. Untuk cakupannya, teknologi ini mampu menjangkau 352.289 km persegi di area perkotaan dan 1.600.123 km persegi di wilayah pinggiran. Hasil simulasi menunjukkan sinyal rata-rata terbaik yang diterima adalah minus 65,56 dBm dengan SNR-nya rata-rata 8,16 dB. Next. Kelebihan dari paper ini, penggunaan inode B yang lebih efisien karena menggunakan skema standalone yang mana cocok untuk jaringan IoT yang membutuhkan jangkauan luas dan kapasitas yang lebih stabil. Yang kedua, perencanaan yang lebih mendalam di mana dalam perencanaan NB-IoT di area Bandung ini memperhatikan parameter-parameter seperti potensi pasar dalam 10 tahun ke depan, cakupan jaringannya, hingga kapasitas jaringannya. Selain itu, dilakukan juga perencanaan di setiap kecamatan di area Bandung. Yang ketiga, analisis yang lebih mendalam di mana dalam menganalisis hasil perencanaan diperhatikannya parameter penting seperti frekuensi yang digunakan, MCL, BER, prediksi level sinyal terbaik hingga SNR-nya. Next. Untuk kekurangannya, pada paper ini tidak membandingkan dengan skema lain, di mana peneliti ini tidak melakukan perbandingan hasil kualitas yang didapat antara menggunakan skema standalone, guardband, ataupun in-band. Yang kedua, belum diterapkan, di mana pada paper ini belum pernah dilakukannya penerapan secara langsung di lapangan yang memungkinkan hasil antara simulasi dengan real itu dapat berbeda dengan yang diperkirakan. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan aspek ekonomi. Penelitian ini tidak membahas analisis biaya implementasi atau pertimbangan ekonomis, di mana hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan jaringan IoT untuk Smart City. Selanjutnya untuk jurnal berjudul NB-IoT Planning in Jakarta Area for Smart Meter Utilities oleh Gunawan Wibisono dan Cahyo Nugroho memiliki tujuan yang mana untuk melakukan analisis perencanaan NB-IoT untuk mendukung penerapan smart meter listrik, smart meter air, dan smart meter gas di wilayah Jakarta dari segi tinjauan, cakupan wilayah, dan kapasitas dari layanan untuk dapat membuka peluang baru bagi operator seluler dan pihak terkait dalam penggunaan NB-IoT. Selanjutnya, untuk hasilnya dari NB-IoT ini, yang pertama adalah hasil jumlah node untuk cakupan area DKI Jakarta. Berdasarkan perspektif cakupan area, perencanaan jaringan NB-IoT yang direncanakan dalam penelitian ini, untuk memenuhi target cakupan untuk wilayah DKI Jakarta, jumlah inode B yang digunakan adalah 111 buah. Yang kedua, untuk simulasi kinerja dari cakupan NB-IoT di Jakarta menunjukkan RSSP atau Reference Signal Receive Power di atas 110 dBm dan SNR atau Signal to Noise Ratio lebih dari negatif 6 dB, yang berarti jaringan memenuhi target KPI yang diharapkan untuk cakupan dan kualitasnya. Yang terakhir ada prediksi throughput. Kinerja dari jaringan NB-IoT di Jakarta ini menunjukkan sebagian besar throughput dilayani dengan kecepatan 55-60 kilobit per second dengan jumlah 58%, dan untuk 50-55 kilobit per second dengan jumlah 12,2%, untuk 30-55 kilobit per second dengan jumlah 10,6%, 15-25 kilobit per second dengan jumlah 9,1%, dan 10-15 kilobit per second dengan jumlah 10,1%. Selanjutnya, untuk kelebihan dari jurnal ini, yang pertama ada penggunaan infrastruktur yang lebih efisien. Penelitian ini memanfaatkan infrastruktur jaringan seluler yang ada untuk mengimplementasikan jaringan NB-IoT untuk meminimalkan biaya implementasi. Yang kedua, mengacu pada peraturan pemerintah dengan menggunakan target KPI yaitu RSRP lebih dari 90% dan sampel RSRP negatif 110 dBm dan SNR 90% pada sampel 6 dBm. Yang ketiga ada analisis jumlah perangkat yang terhubung dalam sel. Penelitian ini juga mencakup analisis mendalam terhadap pengaruh jumlah perangkat yang terhubung dengan jumlah paket maksimal yang akan ditampung. Selanjutnya, untuk kekurangan dari penelitian ini tidak disebutkan evaluasi dari bidang lain seperti evaluasi ekonomi dan biaya. Yang kedua belum adanya pengujian untuk lapangan secara langsung.
Hasil perencanaan direncanakan pada simulasi dan model teoritis tanpa uji lapangan secara langsung, yang mana kinerja sebenarnya dapat berbeda dari hasil prediksi. Yang terakhir ada integrasi perangkat dengan sistem lama yang sudah berjalan, sehingga kemungkinan tidak mendukung protokol IoT, sehingga diperlukan untuk pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam smart meter yang akan digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada paper yang berjudul Perancangan Jaringan NB-IoT menggunakan standalone frekuensi 900 MHz di DKI Jakarta oleh Melinda Boru-Ginting, Alvin Hikmatrohman, dan Muntaqo Alvin Amanaf. Tujuan paper ini adalah untuk merancang dan menganalisis performa jaringan NB-IoT pada frekuensi 900 MHz menggunakan skema standalone di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami performansi jaringan dari sisi kapasitas serta coverage. Next. Kemudian dari hasil simulasi yang dilakukan, penelitian ini berhasil mencapai koneksi 107.933 perangkat atau sekitar 48,3% dari total perangkat yang ada, dengan nilai throughput yang diperoleh yaitu 85 MB per second. Lalu untuk performansi coverage ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai RSRP atau reference signal receive power rata-rata sebesar minus 68,53 dBm yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dan ada SINR atau signal interface to noise ratio dengan nilai 4,73 dB atau sangat baik atau baik. Lalu ada BLER atau block error ratio block error rate yaitu 0,03%. Itu menunjukkan tingkat error yang rendah. Next. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu skema standalone yang efisien karena mendukung konektivitas perangkat IoT yang ideal untuk konsep smart city. Selain itu, kualitas sinyal yang baik, parameter performance coverage dari RSRP dan SINR dan BLER ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Kemudian bandwidth yang efisien. Efisiensi untuk perangkat NB-IoT ini tanpa mengganggu jaringan LTE. Next. Namun penelitian ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu persentase perangkat yang terhubung itu terbatas. Presentasi perangkat yang terhubung hanya sekitar 48,3%, tergolong rendah dibandingkan dengan skema lainnya yaitu in-band yang mencapai 88,5%. Kemudian bandwidth yang rendah, dengan bandwidth yang rendah ini yang digunakan yaitu sekitar 200 kHz, berpotensi untuk membatasi kapasitas user yang dapat terhubung sekaligus. Next. Selanjutnya akan dilanjut rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu mengenai NB-IoT Network Planning for Advanced Metering infrastruktur di 3 wilayah, yaitu di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Untuk tujuan dari paper ini, penelitian ini sendiri mendukung pengembangan IoT, menggunakan jaringan komunikasi yang lebih hemat biaya, efisiensi, dan penggunaan daya yang memiliki jangkauan yang luas, yaitu bisa kita sebut dengan kita menggunakan NB-IoT. Untuk studi ini mengeksplorasi perancangan jaringan NB-IoT yang diterapkan pada advanced metering infrastruktur. Oke, untuk teknologi yang digunakan yaitu low power wide area yang ideal untuk aplikasi IoT karena konsumsi dayanya yang rendah, biayanya yang sangat terjangkau, dan konektivitas yang andal. Dengan jangkauan yang luas, teknologi ini bekerja pada jaringan seluler yaitu LTE dengan standar 3GPP rilis ke-13. Untuk nextnya itu ada perencanaan cakupan dan kapasitas. Studi ini tuh menganalisis jumlah gateway yang dibutuhkan di setiap kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah urban.
Oke, untuk metodologi PEPR ini menggunakan model deployment standalone pada frekuensi 939,8 MHz dengan model propagasi yang digunakan yaitu Okumura-Hata untuk menentukan cakupannya. Untuk selanjutnya hasil yang didapatkan itu dapat 3 hasil yaitu kekuatan sinyal, level RSSI, level SNR. Hasil simulasinya menunjukkan bahwa kekuatan dari sinyal NB-IoT di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik itu memenuhi standar sensitivitas untuk kekuatan sinyalnya itu di minus 1,1 dBm dengan level RSSI-nya minimum di minus 85 dBm. Dan di Surabaya untuk di Sidoarjo-nya itu mendapatkan minus 93 dBm dan untuk di Gresik-nya itu mendapatkan minus 102 dBm yang mendukung kualitas sinyal yang andal. Selain itu, nilai SNR di semua area juga melampaui batas minimum yaitu di minus 6 dB. Memastikan komunikasi yang efektif dan minim akan adanya gangguan dan interferensi. Untuk kelebihannya sendiri ada 2, itu perencanaan yang komprehensif dan wawasan praktis. Perencanaan komprehensif yaitu studi ini sudah cukup mendetail dan mencakup analisis mengenai cakupan, kapasitas yang sangat penting untuk memastikan konektivitas yang kuat di area perkotaan. Untuk wawasan praktis, riset ini menyediakan parameter teknis dan pertimbangan yang terperinci untuk penerapan NB-IoT di lingkungan urban, sehingga referensi yang bermanfaat untuk implementasi jaringan yang praktis. Untuk kekurangannya, kekurangan di spesifik lingkungannya dan keterbatasan teknologinya. Mungkin bervariasi untuk kondisi geografis atau lingkungan yang berbeda, sehingga memungkinkan kurang dapat digeneralisasi untuk daerah di luar perkotaan di Indonesia. Keterbatasan teknologinya ini menggunakan NB-IoT sebagai sistem standalone yang mungkin membatasi integrasi dengan kemajuan teknologi IoT ataupun jaringan 5G di masa depan, sehingga berpotensi memerlukan modifikasi lebih lanjut. Next. Untuk saran untuk penelitian lanjutannya itu menganalisis performa NB-IoT dibandingkan dengan teknologi LPWA lainnya seperti LoRaWAN di lingkungan yang berbeda ataupun bisa urban dengan rural. Yang selanjutnya itu ada integrasi teknologi terbaru atau 5G itu bisa digunakan di NB-IoT. Nextnya itu ada analisis mengenai biaya dan manfaat. Tambahkan analisis mengenai teknis ekonomi yang mempertimbangkan efektivitas biaya dari perluasan infrastruktur NB-IoT untuk penerapan AMI atau Advanced Metering skala besar. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.